Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rona Aprilia, NPM 2115061027 dari kelas PSTC. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum struktur data pada percobaan kelima, yaitu mengenai stak. Singkatnya, stak ini memiliki arti yaitu tumpukan, kayak seperti tumpukan buku, tumpukan piring, dan lain sebagainya. Nah, pada stak ini dia mempunyai prinsip LIFO, yaitu last in, first out. Artinya yang terakhir masuk, maka dia yang keluarnya pertama. Untuk langsung saja, pada percobaan yang pertama itu terdapat Pada percobaan pertama itu terdapat single step dengan stroke. Langsung saja ke source code-nya. Jadi pada baris pertama ini seperti biasa akan mendeklarasikan dari include stream, kemudian include string yang digunakan untuk menampung tipe data yang ada di array dan step. Kemudian terdapat using dan space std. Selanjutnya terdapat define max step, yang artinya ini dideklarasikan secara global bahwa jika step itu hanya menampung maksimal sebanyak 10. Kemudian terdapat struct stock, artinya struktur spek yang di dalamnya itu terdapat variabel top dengan tipe data integer. Kemudian terdapat variabel array data menggunakan tipe data karakter dengan panjangnya yang pertama yaitu 10 dan panjang yang kedua yaitu 10 juga. Selanjutnya terdapat step tumpuk, yang artinya step nanti ini akan dideklarasikan dengan nama tumpuk. Selanjutnya terdapat fungsi inisialisasi, kemudian integer is full untuk mengecek apakah step ini sudah penuh, kemudian integer is empty yang digunakan untuk mengecek apakah step ini kosong. Kemudian terdapat fungsi void post dengan tipe data char, dengan tipe data array menggunakan variabel char. Kemudian terdapat fungsi void pop, kemudian terdapat fungsi clear, void clear, dan fungsi void garbage stop. Selanjutnya terdapat integer main yang merupakan fungsi utama yang akan dijalankan. Di dalam integer main ini terdapat variabel field dengan tipe data integer, kemudian terdapat pemanggilan fungsi dari inisialisasi, kemudian terdapat variabel data, variabel variabel array dt dengan tipe data karakter, dan panjang arraynya yaitu 10. Selanjutnya di baris kedua 6 ini terdapat perulangan do, di mana pada perulangan do ini nanti program akan menampilkan yang pertama itu ada post, kemudian yang kedua ada pop, ketiga ada print, 4 clear, yang keempat ada clear, kemudian kelima ada exit, dan clear ada pilihan. Dan nanti user akan diminta untuk menginputkan pilihan. Daripada pilihan ini terdapat switch. Jika user menginputkan satu, maka program akan masuk ke case yang pertama. Di mana yang case pertama ini terdapat if dengan kondisi yaitu is for ini tidak sama dengan satu. Jika kondisi terpenuhi, maka nanti program akan menampilkan data dan user akan diminta untuk menginputkan nilai yang akan disimpan pada variabel dt ini. Kemudian jika kondisi if ini tidak terpenuhi, maka nanti program akan menampilkan kalimat sudah penuh. Selanjutnya, jika user menginputkan 2, maka program akan masuk ke case 2, di mana pada case 2 ini terdapat if dengan kondisi is empty-nya itu tidak sama dengan 1. Jika kondisi terpenuhi, nanti program akan menampilkan akan memanggil fungsi pop. Kemudian jika kondisi if tidak terpenuhi, nanti program akan masuk dan menampilkan kalimat masih kosong. Selanjutnya, jika user menginputkan 3, nanti program akan masuk ke case 3, di mana pada case 3 ini terdapat if dengan kondisi is empty ini tidak sama dengan 1. Jika kondisi terpenuhi, maka program akan memanggil fungsi dari tampil stop. Namun jika kondisi tidak terpenuhi, nanti program akan menampilkan kalimat masih kosong. Selanjutnya, jika user menginputkan 4, maka program kemudian akan memanggil fungsi dari fungsi clear ini, dan program akan menampilkan kalimat sudah kosong. Selanjutnya di sini terdapat perulangan while dengan variabel filenya ini tidak sama dengan ini. Kemudian terdapat return 0.
Nah, di sini pada baris yang di bawah ini merupakan pendefinisian dari tiap fungsi yang telah disebutkan di bagian atas ini. Jadi pada fungsi void inisialisasi nanti ini terdapat untuk desktop ini dengan kondisinya itu sama dengan -1. Kemudian pada fungsi integer is full, nanti dia terdapat if dengan kondisi untuk desktop ini sama dengan max start -1, kemudian return 0. Namun jika kondisinya ini tidak terpenuhi, nanti program akan ke return 0. Artinya pada fungsi integer is empty, di dalamnya terdapat if dengan kondisi untuk tetap sama dengan -1, kemudian return 0. Jika tidak terpenuhi kembali, dia akan ke return 0. Di sini return 1, di sini return 0. Kemudian pada fungsi void post dengan parameternya itu variabel read dengan tipe data karakter. Ini terdapat untuk desktop plus yang di increment. Kemudian terdapat std dengan parameter itu untuk data, untuk desktop, dan ini pada fungsi nanti program akan menampilkan data yang terambil, kemudian diikuti dengan dari pembentuk data dan pembentuk. Terdapat fungsi clear yaitu tumpuk laptop sama dengan -1 dan fungsi void and stack itu dapat for dengan kondisinya itu integer i sama dengan tumpuk laptop, kemudian i kurang dari sama dengan 0 dan i di decrement. Kemudian terdapat out data dan pemanggilan dari tumpuk data indeks i dan di lain. Kemudian kalau program ini kita run, yang pertama nanti dia akan menampilkan ada push, pop, real, exit. Dan di sini kita diminta untuk menginputkan. Di sini saya akan pilih satu yaitu push. Kemudian akan diminta menginputkan nilai yang kita inginkan. Saya akan mencoba menginputkan satu. Kemudian kembali terdapat pilihan. Saya masih akan menginputkan satu. Dan saya akan coba memilih dari pilihan 3, yaitu print yang berarti untuk menampilkan. Dan di sini terlihat data yang sudah saya masukkan, yaitu ada di sini data 3, data 2, dan data 1. Kemudian jika saya ingin memilih pilihan yang kedua, yaitu pop, nah, dia akan menampilkan data yang terambil itu adalah 3. Kemudian saya ingin menampilkan kembali jika sudah diambil seperti tadi, saya akan pilih print. Nah, jadi sisa data yang ada yaitu 2 dan 1. Dan terlihat di sini tadi 3 merupakan data yang terakhir masuk, tapi yang dia menjadi data yang terambil pada pertama. Dan maksudnya dia data yang terakhir masuk dan dia juga menjadi data yang pertama kali keluar. Selanjutnya saya akan coba pada fungsi clear. Dan di sini akan menampilkan sudah kosong. Selanjutnya akan pilih exit. Dan program sudah selesai. Untuk pilihan tadi ini dia berasal dari baris ini, di mana program nanti akan mengoutputkan pilihan-pilihan ini. Selanjutnya yang kedua, jika saya memilih satu, dia kemudian akan menginputkan
datanya. Di sini akan diminta menginputkan datanya seperti pada pilihan ke sini di sini. Misalnya menginputkan pilihan 3, menginputkan 3 dan menginputkan 2. Ini cukup sekian untuk percobaan yang pertama. Nah, kemudian untuk yang percobaan yang kedua, ya ini ada step dengan array list. Jadi bisa langsung ke source code saja. Oke, seperti biasa di sini pada baris atas terdapat input string, kemudian input string yang digunakan untuk menampung dari tipe data yang digunakan pada stepnya nanti. Kemudian terdapat choosing space std, dan di baris keempat ini terdapat define next step 10, sama seperti percobaan sebelumnya, menandakan bahwa ini pendeklarasian global, bahwa stack hanya mampu menampung hingga 10 pokok. Kemudian di sini pada baris ke-7 terdapat pendeklarasian dari variabel push dengan tipe data integer, dan parameternya itu ada integer, dan reference dan integer. Kemudian terdapat pendeklarasian dari fungsi void display dengan parameter integer dan integer. Kemudian terdapat fungsi dari consist integer size yang itu sama dengan 50. Kemudian pada baris ke-11 ini terdapat integer main yang merupakan fungsi utama yang digunakan untuk fungsi utama yang akan dijalankan nanti. Dan di dalam integer main ini terdapat variabel stack dengan tipe datanya itu integer dan parameternya itu ada, dan indeksnya yaitu size. Kemudian terdapat variabel item, kemudian terdapat top sama dengan 1 dan res. Kemudian baris ke bawahnya ini terdapat CH dengan nilainya itu ini menggunakan tipe data karakter. Ada baris 15 itu terdapat perulangan file dengan kondisinya itu CH sama dengan Y atau CH sama dengan Y. Dan jika kondisi terpenuhi, nanti program akan menampilkan kalimat masukkan elemen, dan nanti user akan diminta untuk menginputkan nilai yang akan disimpan dalam variabel item ini. Kemudian pada baris 19 dapat nilai res dengan dapat variabel res dengan nilainya itu ada dari cost, kemudian argumen stack, top, dan item. Pada baris ke-20 terdapat if dengan kondisi res itu nanti program akan menampilkan kalimat overflow atau keluar program dan terminal. Kemudian program akan menampilkan kalimat elemen berhasil dimasukkan. Kemudian step. Di baris ke-27 ini nanti program memanggil fungsi display dengan parameter itu start dan top. Kemudian pada baris ke-28 program akan menampilkan kalimat mau menambahkan elemen yang pilihan Y atau N. Kemudian di sini adalah perintah inputnya, dan di sini ada return 0. Dan di bawah ini merupakan pendefinisian dari fungsi yang telah disebutkan di atas ini tadi. Pada baris ketiga 4 ini ada pendefinisian dari fungsi push dengan tipe data integer. Parameternya itu ada integer stack, integer reference stop, dan integer ln. Dan terdapat if yang kondisi top sama dengan size min 1 dan return min 1. Kemudian jika kondisi tidak terpenuhi, nanti dia topnya akan di-increment, kemudian terdapat stack top sama dengan elemen. Pada baris kedua terdapat return 0. Kemudian pada fungsi yang kedua ini ada fungsi for display, di mana digunakan untuk menampilkan stacknya. Dengan parameter itu ada integer stack dan integer top. Isi out nanti program akan menampilkan nilai dari stack top dengan tanda pointer ini, kemudian membuat kita. Kemudian terdapat for dengan kondisi integer I sama dengan top min 1,
I sama dengan 0 dan I di decrement. Selanjutnya baris ke-50 ini program akan menampilkan nilai dari step indeks I. Kita langsung saja di run programnya. Dan di sini kita akan diminta untuk memasukkan elemen. Di sini saya akan mencoba memasukkan 3. Maka program menampilkan kalimat elemen berhasil dimasukkan, kemudian stop 3 dan kali. Jika saya ingin mau menambahkan elemen kembali, saya pilih Y. Saya akan masukkan. Nah, ke sini elemen juga berhasil dimasukkan, akan menampilkan sini 3 di bawah, dimasukkan ke bawahnya, dan di sini 5. Kemudian masukkan lagi, misalkan 7. Nah, seperti sebelumnya, 3 di bawah, 5 ke sini, dan 7-nya berhasil masuk ke sini. Saya pilih lagi, misalkan 9. Ini seperti sebelumnya. Dan jika saya pilih N, maka program berhenti. Nah, selanjutnya ini adalah percobaan ketiga, yaitu mengenai stack dengan array pop. Langsung saja di source code-nya. Di sini yang pertama seperti biasa ada include iostream, include string, dan design space std. Kemudian define match stack 10 menandakan stack ini hanya dibatasi menampung 10 saja. Kemudian terdapat variable pop dengan tipe data integer. Kemudian parameternya itu ada integer reference. Kemudian terdapat variable push dengan tipe data integer dan parameter integer reference dan integer. Kemudian terdapat fungsi void display dan terdapat fungsi integer size sama dengan 50. Dan selanjutnya ini terdapat integer min yang merupakan fungsi utama ketika program dijalankan. Di dalam fungsi min ini terdapat variable step dengan parameter dengan index size. Menggunakan tipe data integer, kemudian terdapat item sama dengan 1 Kemudian pada baris ke-15 terdapat char dengan CH sama dengan Y, kemudian terdapat perulangan Y dengan kondisi CH sama dengan Y, CH sama dengan Y. Jika kondisi terpenuhi, nanti program akan menampilkan kalimat masukkan elemen, kemudian nanti user akan diminta untuk menginputkan nilai yang kemudian akan disimpan pada variabel item ini. Kemudian pada baris 19 dapat res dengan push argumen stack, top, dan item. Kemudian terdapat baris ke-20 terdapat if dengan kondisi res sama dengan 1. Jika kondisi terpenuhi, nanti program akan menampilkan overflow keluar program. Namun jika kondisi yang terdapat, program akan menampilkan kalimat elemen berhasil dimasukkan. Terus akan menampilkan stack. Ini di sini pada baris ke-27 akan memanggil fungsi dari display dengan argumen stack dan top. Kemudian baris ke-8 program akan menampilkan kalimat mau menambahkan elemen dia penuh, dan di sini inputan dari user akan disimpan pada variabel ch. Lanjutnya pada baris ke-32 program akan menampilkan kalimat penghapusan elemen dimulai. Kemudian ch sama dengan y, dan di sini terdapat perulangan y kembali, dimana pada perulangan ini dengan kondisi ch dengan besar. Kondisi terpenuhi, nanti program res sama dengan top argumen stack dan top. Kemudian if dengan kondisi res sama dengan 1. Jika kondisi terpenuhi, nanti program akan menampilkan kalimat underflow aborting keluar program dan return 0. Selanjutnya jika kondisi tidak terpenuhi, nanti program akan menampilkan elemen yang dihapus adalah ini dengan diikuti dari nilai dari variabel res ini. Kemudian out stack ini dan dapat pemanggilan fungsi display dengan
parameter data itu step mentok. Jadi pada step 8 terdapat program akan menampilkan mau menghapus lagi dan memilih ya atau N dan return 0. Jadi biasanya di sini merupakan pendefinisian dari fungsi yang telah disebutkan di bagian atasnya. Contohnya pada di sini ada fungsi push variabel dengan tipe data integer. Di sini terdapat di dalamnya itu terdapat if dengan kondisi top sama dengan size min 1 nanti return min 1. Namun jika tidak terpenuhi nanti topnya akan increment kemudian step top sama dengan elemen dan return 0. Kemudian terdapat variabel top menggunakan tipe data integer dengan parameternya itu integer stop dan integer reference stop. Kemudian terdapat di 6 terdapat variabel dengan tipe data integer, kemudian terdapat if dengan kondisi top yaitu sama dengan 1, kondisi terpenuhi nanti return min 1. Namun jika tidak terpenuhi, return ini sama dengan stack top dan topnya ini bakal di declare kemudian return red. Jadi pada fungsi yang terakhir itu ada fungsi display dengan parameter integer stack dan integer top. Kemudian si outnya stack top dengan tanda pointer ini, kemudian for dengan kondisi integer i sama dengan top 1, i sama dengan 0 dan i decrement. Kemudian si out stack index i. Kemudian jika program ini di running, yang pertama di sini outputnya menampilkan masukan elemen. Jadi kita sebagai user ini dapat masukkan elemen. Saya akan memasukkan foto. Ya, seperti sebelumnya, di sini akan menampilkan kalimat elemen berhasil dimasukkan stack dengan 1. Jadi mau menambahkan elemen lagi kita pilih ya. Masukkan 2. Di sini terlihat bahwa satunya itu pindah ke bawah dan 2-nya masuk. Kita tambahkan lagi. Nah, satunya ke bawah, 2-nya ke bawah, dan 3 masuk. Kita tambah lagi 1. Gitu. Di sini saya akan, jika saya memilih 0, nanti program akan menampilkan kalimat penghapusan elemen dimulai. Elemen yang dihapus adalah 4. Nah, ini terlihat bahwa yang terhapus ini adalah angka 4 merupakan elemen yang terakhir masuk tadi. Di sini sisa elemennya itu ada 1, 2, dan 3. Jika saya memang hapus lagi. Kemudian yang paling belakang ini 3 yang keluar. Ini 3 ini udah terhapus, jadi sisa 1 sama 2. Saya mau hapus lagi. Ini tinggal sisa 1, dan jika saya klik ini, elemen yang dihapus ada 1 dan stepnya itu sisa 0. Jika saya pilihnya lagi, nanti program akan menampilkan tanda flow uploading dan keluar program. Di sini program telah selesai. Bedanya percobaan 3 sama 2 itu kalau di percobaan 3 ini dia ada yaitu penghapusan dari stepnya, sedangkan kalau di percobaan 2 itu dia cuma ada hapus atau cuma ada penambahan namun tidak ada penghapusan elemen yang ada di step itu. Selanjutnya itu ada percobaan yang keempat, itu ada step dengan single linked list. Langsung saja ke programnya. Ini biasa ada include string, include chase string, dan using space std. Kemudian terdapat struct. Di dalam struct ini terdapat variabel info dengan tipe data integer, kemudian terdapat node. Node ini merupakan pada linguist pada penyebutan elemen itu menggunakan node. Kemudian terdapat pointer next, pointer top, pointer new ptr, save, dan ptr. Kemudian terdapat node dengan pointer create, new node integer, fungsi push dengan node pointer, kemudian fungsi void display node. Nah, selanjutnya terdapat fungsi
Kemudian terdapat integer main yang merupakan fungsi yang akan dijalankan pertama kali. Dalam main ini terdapat variabel INF dan tipe data integer. Kemudian terdapat CH dengan nilai Y, menggunakan tipe data karakter. Kemudian terdapat top sama dengan 0. Selanjutnya terdapat pada baris 20 ini terdapat perulangan while dengan kondisi CH sama dengan Y, CH sama dengan Y. Jika kondisi terpenuhi, nanti program akan menampilkan kalimat masukkan elemen. Jadi di user nanti akan memasukkan elemennya dan akan disimpan di dalam variabel artinya. Kemudian pada baris kedua 4 terdapat PTR dan memanggil fungsi create new node. Kemudian di baris ini dia terdapat if dengan kondisi PTR sama dengan 0. Jika kondisi terpenuhi nanti akan menampilkan maaf tidak bisa membuat node dan program keluar. Namun kondisi dia akan menampilkan elemen dimasukkan, kemudian terdapat pemanggilan dari push di PTR, kemudian terdapat sifat elemen berhasil dimasukkan dan kemudian di sini akan memanggil fungsi display. Lanjut akan menampilkan mau menempatkan elemen di ATM dan di sini inputan dari user akan disimpan pada variabel CH. Kemudian di terminal. Dan untuk di baris bawah ini merupakan pendefinisian dari fungsi yang telah disebutkan di atas. Dan di sini ada node dengan create new node. Di dalam create new node ini terdapat variabel PTR dan ini dengan nilainya itu new node. Nah di sini PTR terdapat pointer info nanti akan disimpan pada X. Kemudian dari PTR ini terdapat pointer next node. Kemudian pointer menuju next dan disimpan dalam node. Selanjutnya terdapat return PTR. Kemudian terdapat fungsi void post dengan parameter node pointer n. Nanti terdapat if dengan kondisi top ini sama dengan 0, top sama dengan n. Kenapa top sama dengan 0? Karena sebelumnya stoknya itu kan belum terisi, jadi dia masih sama dengan 0. Ini terdapat top sama dengan n. Jika kondisi tidak terpenuhi, nanti set dengan sama dengan top, kemudian top sama dengan n, dan n pointer menuju next dan nanti set. Kemudian terakhir ada fungsi display. Di fungsi display ini dengan parameter node pointer n terdapat perulangan while dengan kondisi n tidak sama dengan 0, maka nanti program akan menampilkan nilai dari n, kemudian pointer, tanda pointer, kemudian menuju info, dan tanda pointer lagi, kemudian n sama dengan n pointer next, dan menampilkan tanda seru. Jadi programnya akan coba di running. Masukkan elemen. Di sini saya akan coba memasukkan satu misal. Di sini program nanti akan menampilkan elemen dimasukkan, elemen yang bisa dimasukkan, dan hasilnya adalah satu dengan pointer. Ya, kalau misalkan memasukkan lagi ini 2. Nah, di sini terlihat bahwa penambahan elemennya itu terjadi di depan sini. Kemudian ditambah lagi 3. Lanjut masih dari satunya ini bergeser ke sini, 2-nya bergeser, dan 3 masuk. Tambah lagi 4. Nah, di sini jika saya memilih N, maka program berhenti. Dan untuk percobaan yang kelima yaitu mengenai test dengan singling list pop. Pada singling list pop ini pada di source code-nya biasa terdapat input string, input string yang using space std. Kemudian terdapat struct node. Di dalam struct node ini terdapat info dengan data integer, kemudian terdapat node pointer next, top, PTR, set, dan PTR. Kemudian terdapat fungsi pendeklarasian fungsi dari create new node, fungsi push, fungsi pop, dan fungsi display. Ya, ada integer main. Integer main ini untuk program yang akan dijalankan pertama kali.
Di dalam integer main ini terdapat INF dengan tipe data integer, kemudian terdapat CH dengan nilai Y menggunakan tipe data karakter, kemudian terdapat top dengan nilai itu 0 sama dengan 0, kemudian terdapat while dengan kondisi CH sedangkan Y sedangkan Y. Jika kondisinya terpenuhi, nanti program akan menampilkan masukan elemen, kemudian inputan dari user akan disimpan pada variabel INF. Selanjutnya, di pada ini dia memanggil fungsi create new node dan dia akan terdapat if dengan kondisi new pada R sama dengan 0, nanti program akan menampilkan maaf tidak bisa membuat node dan ruang program. Namun jika kondisinya tidak terpenuhi, nanti program akan menampilkan elemen dimasukkan, kemudian pemanggilan variabel fungsi push parameter PTR-nya, dia akan menampilkan elemen biasa dimasukkan, kemudian menampilkan stack, dan di sini menampilkan fungsi display atau top. Selanjutnya di sini menampilkan mau menambahkan elemen dan ditanya iya atau M, dan nanti inputan dari user akan disimpan pada variabel CH. Selanjutnya terdapat perulangan loop, di mana pada perulangan loop ini dia akan menampilkan stack, kemudian akan memanggil fungsi display dengan parameter top, kemudian dari program akan menampilkan mau mengeluarkan elemen Y atau N, dan input dari user ini akan disimpan pada CH. Dan kondisinya CH sama ini, CH sama ini menggunakan if program akan menampilkan elemen yang dikeluarkan dan diikuti nilai dari top pointer input. Kemudian terdapat pemanggilan dari top kunci out dan lain. Selanjutnya terdapat while dengan kondisi CH sama dengan CH ini dan return 0. Pada fungsi yang kedua itu ada not create new node. Pada fungsi yang pertama ini ada create new node. Nah, di create new node ini sama seperti sebelumnya ada ptr sama dengan new node. ptr pointer info yang akan disimpan pada X, kemudian ptr menuju next ini simpan dalam null dan return ptr. Kemudian terdapat fungsi void post not end. Yang kondisinya itu if frekuensinya top sama dengan 0. Top sama dengan 0 ini sama dengan 0 karena stoknya ini kan kosong. Jadi karena awalnya ini stoknya itu kan pasti kosong. Jadi sama dengan 0. Kemudian topnya sama dengan N. Jika kondisi tidak terpenuhi, nanti program akan set sama dengan top, kemudian top sama dengan N pointer next, dan kemudian set. Selanjutnya pada fungsi void pop, fungsi if serangan top serangan ini, nanti program akan menampilkan underflow atau keluar dari program dan kemudian exit. Dan jika kondisi tidak terpenuhi, nanti PTR sama dengan top sama dengan top pointer next. Kemudian fungsi terakhir itu ada void display, yaitu not sama dengan pointernya. Kemudian terdapat perulangan while dengan kondisi n tidak sama dengan 0. Jika kondisi terpenuhi, nanti program akan memanggil n pointer info, kemudian n sama dengan n pointer next, dan kemudian program akan menampilkan answer. Jika program ini dijalankan, ini akan diminta memasukkan elemen coba 1. Menambahkan elemen dimasukkan, elemen yang berhasil dimasukkan, dan stop 1. Tambah lagi 2. Sama 1 bergeser dan 2 masuk. Ditambah lagi 3. 1 bergeser, 2 bergeser, dan 3 masuk. Di sini saya akan pilih N. Dan dia akan menampilkan dari stok yang dulu itu ada 3, 2, dan 1. Kemudian akan menampilkan kalimat mau mengeluarkan elemen. Di sini saya akan pilih. Nah, kemudian biasa elemen yang terakhir masuk, maka dia akan menjadi elemen yang pertama keluar. Dan di sini 3 yang dikeluarkan. Selanjutnya saya pilih Y lagi. Jadi tinggal sisa 1, di sini saya pilih Y. Dan kosong, ya saya pilih Y lagi, dia akan
Dilanjut di sini ketika satu dikeluarkan, jadi stoknya itu sisanya 0 jika saya pilih. Di sisanya 0, jadi saya pilih dia lagi, nggak bisa. Jadi programnya di sini berhenti. Mungkin cukup sekian, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari percobaan 5 ini. Terdapat kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.